Di tengah gemerlap debu tiram yang meroketnya angka-angka di peta ekonomi, di antara emas batangan yang disimpan diam-diam di brankas, dan di antara pemberitahuan dingin tentang tingkat sewa yang baru dikeluarkan, ada tangan tak kasat mata yang diam-diam mengendalikan segalanya. Itu inflasi. Orang-orang masih bersemangat mengejar arus di sekitar kita dan demam emas di dekat kita dalam menghadapi kekuatan baru, mirip dengan cerita alam. Namun kenyataannya berbeda, semuanya hanyalah bidak catur di papan catur yang sama. Sebuah papan catur yang pemain terbaiknya adalah inflasi, sebuah kekuatan tak bersuara yang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib perekonomian dunia. Apakah Anda siap memasuki labirin misteri, di mana setiap jejak mengarah ke satu pusat? Selamat datang semuanya di bagian kedua, yang akan membahas kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui tentang harga emas Vietnam. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Harga emas dalam negeri bukan sekadar permainan penawaran dan permintaan. Ini adalah permainan politik moneter, di mana kekuatan finansial, kendali arus kas, dan perhitungan makro akan menentukan nilai sebenarnya dari aset ini. Dan di Vietnam, emas bukan hanya sekedar emas, namun juga merupakan alat untuk mengendalikan arus kas, melindungi sistem keuangan dan cermin yang mencerminkan kebijakan moneter tersembunyi negara tersebut. Pertama, mengapa harga emas Vietnam selalu lebih tinggi dibandingkan harga dunia? Biasanya, jika pasar bebas, harga emas dalam negeri harus mengikuti harga emas dunia. Namun, di Vietnam, perbedaan 15 juta hingga 20 juta per ons emas sudah menjadi hal yang normal. Alasannya karena negara ingin mengontrol pasokan emas. Negara mempunyai monopoli atas impor emas, yang berarti negara dapat menyesuaikan pasokan untuk menjaga harga pada tingkat yang diinginkan. Jika kita membuka pintu impor emas secara bebas, maka harganya akan turun tajam mendekati harga dunia. Namun jika pasokan emas terbatas, maka akan menjadi aset yang langka dan harganya akan terus meningkat. Jangan izinkan ekspor emas. Jika emas bisa diekspor secara bebas, selisih harga akan menyesuaikan diri. Namun bank negara tidak mengizinkan hal tersebut karena negara ingin mengontrol aliran emas di dalam negeri. Akibatnya, harga emas tidak dapat benar-benar mencerminkan penawaran dan permintaan global, namun telah berubah menjadi pasar yang dirancang oleh kebijakan. Harga USD domestik juga terkendali. Jika harga bebas USD dibiarkan naik tajam, maka emas dunia yang dikonversi ke Vietnam dong akan lebih tinggi. Namun bank negara secara ketat mengontrol nilai tukar, sehingga emas dalam negeri masih memiliki kesenjangan yang besar dengan emas dunia. Hal ini telah menciptakan zona harga yang terisolasi, di mana emas tidak lagi hanya sekedar logam mulia namun merupakan mata uang bawah tanah yang mencerminkan kebijakan keuangan negara. Kedua, di balik emas, apa yang diinginkan negara? Emas bukan sekadar kelas aset standar. Di Vietnam, emas merupakan mekanisme untuk mengatur arus kas dan melindungi sistem keuangan, mencegah uang mengalir ke luar negeri. Jika emas dalam negeri sama dengan harga dunia, masyarakat bisa membeli emas dan dengan mudah mentransfer aset ke luar negeri. Namun ketika harga emas dalam negeri terlalu tinggi, jika ada yang ingin mentransfer uang ke luar negeri dalam bentuk emas, mereka bisa kehilangan 15% hingga 20%, yang merupakan pajak tersembunyi untuk mencegah aliran modal dari Vietnam. Ketiga, mengarahkan arus kas ke dalam sistem perbankan. Ketika harga emas terlalu tinggi, masyarakat akan mempertimbangkan untuk menaruh uangnya di bank dibandingkan membeli emas. Hal ini akan mendukung sistem keuangan, membantu bank memiliki likuiditas yang stabil. Jika seseorang ingin memegang emas, ia menerima kerugian implisit karena membeli dengan harga tinggi namun menjualnya dengan kerugian besar. Batasi emas agar tidak menjadi alat spekulatif. Jika harga emas dalam negeri sama murahnya dengan harga emas dunia, spekulan akan leluasa menciptakan gelombang dan menyebabkan ketidakstabilan keuangan di negara tersebut. Namun, ketika bank negara mengendalikan harga emas dengan membatasi pasokan, spekulasi emas tidak lagi mudah karena perbedaan harga akan membuat emas kurang menarik bagi pemain besar. Harga emas dan kebijakan ekonomi, tanda-tanda suntikan uang. Setiap kali harga emas dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan harga emas dunia, hal ini tidak hanya merupakan tanda pasokan dan permintaan tetapi juga mencerminkan masalah yang lebih besar, bahwa kebijakan moneter mungkin berubah. Itu adalah kebijakan moneter yang longgar. Ketika pemerintah ingin menstimulasi perekonomian, mereka memompa uang lebih keras, suku bunga menurun, mata uang Vietnam terdepresiasi, dan masyarakat mulai berinvestasi dalam bentuk emas. Harga emas di negara ini meningkat tajam karena ketakutan terhadap inflasi, yang berarti masyarakat menggunakan emas sebagai jaminan terhadap devaluasi mata uang. Menata ulang struktur ekonomi. Penataan ulang dapat menyebabkan reorientasi aliran modal, menarik uang dari emas untuk disalurkan ke real estate, saham, atau proyek investasi publik. Jika hal ini berhasil terjadi, maka harga emas akan mendatar atau mengalami sedikit penyesuaian. Jika tidak, harga emas akan tetap tinggi, atau bahkan meningkat. Mata uang Vietnam sedang menyesuaikan strategi keuangan nasionalnya. Emas meningkat tetapi bank negara tidak melakukan intervensi yang kuat. Mungkin mereka membiarkan harga emas mencerminkan masa transisi perekonomian. Jika bank negara benar-benar ingin mengendalikan harga emas, mereka dapat mengimpor emas tanpa batas untuk mengatasi perbedaan ini. Tapi itu belum terjadi. Jadi,
Apa yang terjadi selanjutnya? Skenario pertama, jika Vietnam terus memompa uang, harga emas akan semakin meningkat. Vietnam dong akan kehilangan nilai perekonomiannya, masyarakat khawatir akan inflasi dan harga emas akan terus meningkat. Jika suku bunga ban terus diturunkan, arus kas akan mengalir lebih deras ke emas dan menciptakan kenaikan harga lagi. Skenario kedua, jika ban negara ingin menurunkan harga emas, mereka hanya perlu melonggarkan impor emas. Selama ban negara memberikan hak impor emas secara luas, selisih harga akan menurun tajam. Namun hal ini mempunyai risiko. Jika terlalu banyak emas yang diimpor, uang dapat meninggalkan bank dan menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Skenario ketiga, jika perekonomian benar-benar pulih, harga emas akan menyesuaikan diri ketika arus kas kembali ke real estate dan saham. Emas akan kehilangan daya tariknya. Namun hal ini membutuhkan waktu, dan jika pemulihannya lambat, emas akan mempertahankan harga tingginya untuk waktu yang sangat lama. Kesimpulannya, emas bukanlah permainan untuk pemula. Harga emas dalam negeri tidak hanya ditentukan oleh pasar namun dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan keuangan negara serta pengendalian arus kas. Arbitrase harga emas adalah alat ekonomi dan politik tersembunyi yang membantu pemerintah mengendalikan aliran modal, mengatur pasar, dan melindungi sistem keuangan. Memompa uang untuk merangsang perekonomian atau mengendalikan impor emas dapat mengubah situasi, namun bank negara masih mempertahankan inisiatif tersebut. Jika Anda memahami hal ini, Anda tidak lagi memandang harga emas hanya sebagai angka, namun sebagai cermin yang mencerminkan apa yang terjadi dalam perekonomian Vietnam. Perpajakan bukan sekedar seni tinggi yang hanya dipahami segelintir orang saja. Pajak bukan sekadar cara negara mengumpulkan uang, melainkan cara mengendalikan seluruh perilaku keuangan masyarakat. Tidak selalu perlu mengeluarkan undang-undang pelarangan, Anda hanya perlu mengubah beberapa angka dalam pajak lingkungan atau pajak konsumsi. Beberapa bidang saja sudah cukup untuk mengarahkan arus kas dan pemikiran ratusan juta orang. Mereka hanya perlu mengurangi pajak untuk daerah tertentu dan uang akan mengalir deras ke daerah tersebut. Misalnya saja pengurangan pajak perumahan, bubble real estate. Jika Anda menaikkan pajak di bidang apapun, uang akan lari dari sana. Misalnya, jika pajak konsumsi khusus dinaikkan, masyarakat akan meninggalkan kebiasaannya. Dan akibatnya, arus kas akan teraras seolah-olah dikendalikan oleh tangan tak kasat mata. Mekanisme kebijakan perpajakan merupakan alat untuk mengarahkan aliran uang dalam masyarakat. Ketika uang di tangan masyarakat terlalu banyak, harga komoditas akan meningkat hingga mencapai tingkat inflasi. Ketika arus kas terakumulasi terlalu banyak dalam satu kelompok, seperti real estate atau saham, maka akan tercipta gelembung aset. Ketika uang mengalir ke luar negeri, investasi asing, penjualan mata uang asing, sistem keuangan domestik akan kehilangan kendali. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggunakan pajak secara tidak langsung sebagai fungsi penyesuaian, terkadang menarik uang, terkadang memompa uang ke tempat yang membutuhkan. Jadi mengapa melakukan itu? Dan apa tujuan sebenarnya? Yang pertama adalah menjaga arus kas dalam sistem dalam negeri, tidak membiarkan perusahaan-perusahaan besar memegang terlalu banyak aset yang sulit dikendalikan, emas, mata uang asing, dan tidak membiarkan aliran modal bebas keluar. Sistem perekonomian itu ibarat danau. Jika terlalu banyak uang, terutama mata uang asing yang kuat, dibiarkan mengalir keluar, perekonomian akan jatuh ke dalam kondisi likuiditas kering dan kehilangan kendali. Menetapkan hambatan seperti pajak tidak langsung untuk mengendalikan aliran modal dan membatasi investasi di luar negeri adalah untuk menjaga agar uang tetap mengalir, mencegah perekonomian dari keruntuhan akibat guncangan eksternal. Dengan kata lain, ini adalah cara untuk menghindari jebakan krisis yang dibuat oleh komunitas keuangan global. Yang kedua adalah mengatur perilaku masyarakat. Pemerintah tidak melarang Anda membelanjakan uang, namun pemerintah mewajibkan Anda membelanjakan uang sesuai kebutuhan masyarakat. Jika setiap orang bebas mengeluarkan uang, berinvestasi, dan bebas berspekulasi, sistem akan kacau. Melalui instrumen seperti pajak real estate, pajak transaksi keuangan, dan pajak konsumsi, pemerintah secara diam-diam akan mengarahkan aliran uang ke industri-industri yang perlu didorong oleh masyarakat. Bila diperlukan pemompaan konsumsi, pajak konsumsi akan dikurangi. Ketika kami ingin mengekang spekulasi, kami akan meningkatkan pajak transfer dan pajak properti. Bila perlu, batasi ekspor luar negeri, perketat kebijakan devisa, jaga kelancaran mesin dan hindari kekacauan dari bawah. Ketiga, mengendalikan siklus perekonomian. Tidak ada perekonomian yang akan berkembang selamanya, dan tidak ada perekonomian yang akan mengalami kemunduran secara permanen. Alasan peraturan ini adalah karena jika perekonomian dibiarkan sepenuhnya bebas, gelembung aset akan membengkak dan kehilangan kendali, atau akan terjadi resesi yang parah dan berkepanjangan, yang menyebabkan ketidakstabilan sosial dan hilangnya kendali dan disiplin arus kas. Oleh karena itu, penting untuk mengatur pernapasan perekonomian secara proaktif melalui instrumen seperti kebijakan pajak, suku bunga, dan pemompaan moneter. Ketika ingin merangsang pertumbuhan, negara akan mengurangi pajak, menurunkan suku bunga, melonggarkan kredit, dan mendorong pinjaman dan konsumsi. Jika diperlukan untuk memperlambat atau mempersiapkan redistribusi aset, negara akan menaikkan pajak, menaikkan suku bunga,
memperketat kredit, dan menarik arus kas. Dengan penyesuaian yang disengaja, mereka mengatur perilaku bisnis dan masyarakat, terkadang merangsang konsumsi, terkadang memaksa menabung atau memaksa penjualan aset selama krisis ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian tidak bebas bergerak secara alami tetapi selalu berfluktuasi dalam marin yang terkendali, menjaga pengoperasian sistem tanpa membiarkannya runtuh secara tidak terduga. Lebih dari sekedar memberikan dampak fisik pada dompet, pajak juga merupakan alat canggih untuk membentuk ekspektasi finansial dan perilaku masyarakat. Anda mungkin mengira pajak hanya sekedar mengumpulkan uang, namun jawaban tersebut salah. Perpajakan adalah seni pengendalian pikiran tingkat lanjut. Mereka tahu bahwa beberapa orang membuat keputusan berdasarkan ekspektasi masa depan. Mereka hanya perlu sedikit memindahkan beberapa angka pada tabel pajak dan ekspektasi masyarakat secara otomatis akan menyesuaikan ke arah yang mereka inginkan. Apakah Anda pikir Anda bisa memutuskan sendiri? Tidak. Hanya perubahan pajak yang memunculkan gambaran masa depan yang optimis atau pesimis, euforia atau ketakutan di kepala Anda. Anda pikir Anda memilih untuk berinvestasi? Tidak. Anda hanya bereaksi terhadap permainan ekspektasi yang telah mereka buat sebelumnya. Dan yang terakhir, ekonomi, sebuah permainan yang 90% penduduknya tidak mengerti bahwa mereka sedang berpartisipasi di dalamnya. Ekonomi bukanlah mesin yang adil. Ini adalah permainan yang dirancang dengan cerdik untuk mengelabui kebanyakan orang agar tidak mengetahui bahwa mereka sedang dimainkan. Semuanya telah diprogram sebelumnya dengan aturan permainan. Anda perlu memahami aturan mainnya, dan Anda tidak dapat menghancurkan sistem ini. Entah Anda mengandalkan aturan mainnya, atau Anda tidak mengikuti aturan. Penting bagi Anda untuk memahami mengapa sistem seperti itu ada. Saham, permainan saham didasarkan pada uang dan hutang. Bagi investor, saham disebut sebagai permainan orang kaya bukan hanya karena menghasilkan uang tetapi juga karena pencucian uang, legalisasi aset, dan pengalihan utang kepada masyarakat. Mari kita lihat cara kerjanya. Pertama, mengapa saham merupakan alat pencucian uang yang sempurna? Likuiditas tinggi, uang bisa keluar masuk dengan mudah tanpa curiga. Nilai yang sangat fluktuatif, sebuah saham dapat naik 300% dalam beberapa bulan tanpa ada yang bertanya. Dalam situasi ini, dimungkinkan untuk memalsukan keuangan untuk mempercantik pembukuan. Uang masuk secara sah asalkan ada transaksi dan tidak ada yang menanyakan dari mana uang itu berasal. Saham bukan hanya tempat berinvestasi, tapi juga pasar pencucian uang. Jadi mengapa pemerintah menciptakan bursa saham? Hal ini untuk membantu dunia usaha keluar dari utang. Gunakan IPO untuk membagi utang di antara masyarakat. Mendukung perusahaan-perusahaan besar di masa-masa sulit, menyebarkan kabar baik untuk menaikkan harga saham guna membantu mereka menarik modal, dan menciptakan saluran pencucian uang yang legal. Banyak negara memiliki kebijakan yang mendukung dana investasi untuk menarik uang kotor secara legal, menarik arus kas masyarakat ketika simpanan bank kehilangan nilainya. Orang-orang menuangkan uang ke dalam saham untuk disedot. Contoh nyata, pemerintah menyuntikkan uang ke pasar untuk menjaga harga dan membantu dunia usaha keluar dari utang. Ketika perekonomian sedang krisis, pemerintah mencetak uang dan menyuntikkannya ke dalam saham, bukan mendistribusikannya langsung kepada masyarakat. Dana besar memanipulasi pasar dengan uang sungguhan, bisnis palsu dan elit mendapatkan keuntungan. Investor retail terbebani utang. Menyarankan masyarakat untuk memilih saham sebagai tempat menyimpan uang dan menjual utang perusahaan. Bisnis go public untuk keluar dari utang dan menarik uang dari masyarakat. Penjahat keuangan menggunakannya untuk melegitimasi aset. Investor retail diperdaya melalui tipuan. Lalu mengapa pemerintah selalu menyelamatkan dunia usaha dan perusahaan besar? Mengapa ketika sebuah usaha kecil bangkrut, ia terhenti, tetapi perusahaan besar selalu terselamatkan? Mari kita lihat game ini secara realistis. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang menjadi tulang punggung perekonomian. Perusahaan besar bukan hanya sekedar bisnis tetapi juga merupakan mata rantai penting dalam perekonomian. Jika runtuh maka efek domino akan meluas, ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan sehingga menimbulkan ketidakstabilan sosial. Bank akan kehilangan modal karena mereka telah meminjamkan miliaran dolar kepada bisnis tersebut. Negara akan kehilangan penerimaan pajak karena usaha besar menyumbang sebagian besar pendapatan anggaran. Investor akan panik dan menyebabkan pasar keuangan ambruk. Negara tidak bisa membiarkan hal itu terjadi karena lebih berbahaya daripada mencetak uang. Menyelamatkan dunia usaha juga berarti menyelamatkan negara. Negara juga bisa goyah jika perekonomiannya ambruk. Jika sebuah perusahaan besar bangkrut, pasar saham akan sangat terdampak, masyarakat akan menjadi pengangguran dan kehilangan kepercayaan terhadap negara. Jika dunia usaha bangkrut, bank akan kehilangan pinjaman miliaran dolar dan negara harus mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Jika tidak maka seluruh sistem keuangan akan runtuh. Inflasi. Sekalipun Anda memperoleh gaji bulanan selama sisa hidup Anda tetap akan kehilangan sedikit inflasi. Anda punya pekerjaan, Anda punya gaji tetap bulanan, selamat. Tapi jangan terlalu cepat untuk bahagia. Anda menabung, inflasi akan membantu Anda membelanjakan semuanya.
Anda membeli rumah, bank akan mengenakan bunga sehingga Anda harus bekerja seumur hidup. Ketika Anda berinvestasi, seseorang sedang menunggu untuk membawa Anda ketika Anda jatuh ke dalam perangkap. Apakah Anda pikir Anda menjadi kaya atau Anda hanya tersedot secara hukum? Sudah pahit? Belum. Jadi kalau kita miskin, jangan saling menyakiti. Di mana uang didahulukan sebelum tanggung jawab? Hanya butuh keuntungan bukan berarti dibutuhkan moralitas. Jika Anda berpikir Anda melakukannya dengan baik dan perusahaan akan mempekerjakan Anda, maka jangan merasa kasihan pada Anda. Anda hanyalah angka di lembar Excel Departemen HR. Anda dimainkan setiap hari, Anda berada di bawah tekanan setiap hari. Jika menurut Anda dengan mematuhi kontrak, jika Anda bekerja lembur, kedengarannya tidak bagus, dan tidak perlu mempekerjakan lebih banyak orang. Jika Anda bekerja selama 10 tahun, gaji Anda tidak akan bertambah banyak karena akan ada karyawan baru yang menggantikan Anda. Apakah Anda sedang membangun karir atau membantu atasan Anda mengganti mobil setiap tahun? Mengapa? Karena bisnis menyukai karyawan yang baik. Karena mudah dikelola, mudah dieksploitasi, masyarakat bergaji rendah tetap bekerja karena takut kehilangan pekerjaan. Tidak mau santai-santai saja, lakukan sesukamu. Jangan banyak bertanya, tidak perlu banyak latihan, tidak menimbulkan masalah. Lembur tanpa embel-embel, bonus masih dapat diterima, dan menghemat biaya personel. Jangan pedulikan hal yang besar, lakukan saja bagian kecilmu. Perusahaan paling menyukai karyawan yang tidak penasaran dengan prestasi dan keuntungan bisnisnya. Kesimpulan, tidak ada kekurangan orang yang melakukan pekerjaan, yang ada hanya kekurangan orang yang bersedia melakukannya. Jika Anda tidak baik, akan ada orang yang lebih baik dari Anda. Masyarakat tidak peduli apakah Anda lelah atau stres, masyarakat hanya peduli apakah Anda memenuhi persyaratan atau tidak. Jika Anda tidak proaktif mengembangkan diri, pasar tenaga kerja akan menyingkirkan Anda. Jika tidak, ada jutaan orang lain di luar sana yang bersedia melakukannya untuk Anda. Namun jika Anda tahu cara meningkatkan nilai Anda, Andalah yang menentukan kondisinya, bukan yang digantikan. Setiap pasar beroperasi dalam siklus, naik, puncak, turun, bawah. Dan itu akan terulang selamanya. Jika Anda tidak memahami siklusnya, Anda akan menjadi orang yang membeli di atas dan menjual di bawah. Adapun inflasi, akan terus melelahkan Anda. Anda bekerja sepanjang hidup Anda tanpa menaikkan gaji Anda. Upah meningkat seperti kura-kura, tetapi harga rumah melonjak seperti kuda. Semakin banyak Anda menabung, semakin kehilangan nilainya, dan aset nyata semakin sulit dijangkau. Anda menghabiskan 20 tahun untuk membeli rumah, bank hanya membutuhkan 20 detik untuk mendapatkan rumah tersebut kembali jika Anda terlambat membayar. Dan yang terakhir, siapa pemilik sebenarnya? Anda bekerja keras tetapi atasan Andalah yang mengganti mobilnya setiap tahun karena usaha Anda membantu mengembangkan perusahaan, tetapi keuntungannya masuk ke kantong siapa? Anda berinvestasi untuk menjadi kaya, tetapi orang kaya menjualnya sebelum Anda. Kabar baiknya adalah sudah lama sejak hiu diam-diam memanipulasi pasar. Uang adalah hutang. Semakin keras Anda bekerja, semakin banyak hutang yang Anda tanggung. Dan inflasi adalah alat untuk memastikan Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri. Bank tidak menghasilkan uang, mereka hanya mengendalikan permainan. Kalian bekerja keras, mereka meminjamkan 1 miliar kepada orang lain. Anda masih harus membayar utangnya, mereka hanya terus menagihnya dalam keadaan kosong, tetapi tidak bisa menjadi perekonomian secara keseluruhan. Mari kita pahami cara kerja game ini. Jika episode podcast hari ini menarik, silakan like, share, dan subscribe. Untuk saat ini, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di episode podcast berikutnya.